Udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ramdhani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan kelas PPKN. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok itu bersama rekan-rekan saya, yang pertama yaitu Nurul Amalia, yang kedua yaitu Sarah Safira. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga yaitu penutup. Baik, di sini kita akan membahas mengenai istilah dan pengertian hukum perdata. Yang pertama yaitu mengenai sejarah pengertian hukum perdata yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu kepada Kak Sarah Safira. Baik, kepada Kak Sarah Safira dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai definisi hukum perdata, di mana istilah hukum perdata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti warga atau burger, pribadi atau private, sivil atau sivil, dan hukum perdata itu berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, kenaan dan kewajiban. Mempelajari tentang hubungan antara orang yang tidak dan pergaulan masyarakat. Kemudian, menurut Abdul Qadir Muhammad, beliau juga mengatakan bahwasanya hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur Menurut Abdul Qadir Muhammad, beliau mengatakan bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Terus juga definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut, di mana yang pertama ada peraturan hukum, yang kedua ada hubungan hukum, dan yang ketiga ada orang. Nah, selanjutnya ada juga definisi hukum perdata itu menurut Bahsan, Mustafa dan kawan-kawan yang dikutip dari Scotland, yaitu hukum dapat mengenai dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan, hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek hukum. Hukum perdata juga dapat dibedakan menjadi dua. Ada hukum perdata formil dan ada hukum perdata material. Di mana hukum perdata material itu disebut juga hukum perdata yang mengatur kepentingan perdata. Kemudian setiap sebelumnya saya lanjutkan. Hukum perdata formal itu mengatur tentang proses hukum. Penyelesaian perkara di muka pengadilan secara formal. Dengan kata lain, hukum perdata formal disebut juga hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum material.
Kemudian selanjutnya materi yang kedua, saya akan memaparkan tentang sejarah hukum perdata, di mana awal mula hukum perdata yang berlaku sekarang di Indonesia ini adalah hukum perdata Belanda atau biasa disebut BW, Burgerlijk Wetboek. Kemudian hukum perdata Belanda ini juga berasal dari hukum perdata Prancis atau biasa disebut Code Napoleon, karena pada waktu itu pemerintah Napoleon Bonaparte Prancis pernah menjajah Belanda. Kemudian Code Napoleon itu sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi, yakni Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Selanjutnya, setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, itu Belanda menginginkan pembentukan kitab undang-undang hukum perdata sendiri yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Prancis. Untuk mewujudkan keinginan Belanda tersebut, maka dibentuklah suatu panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumbernya Belanda kuno. Kemudian di sini ada pembentukan kodifikasi hukum perdata Belanda itu baru saja selesai pada tanggal 5 Juli 1830 dan diberlakukan pada tanggal 1 Oktober tahun 1338. Hal ini disebabkan karena pada bulan Agustus 1830 itu terjadi pemberontakan di daerah bagian selatan Belanda yang memisahkan diri dari kerajaan Belanda yang sekarang disebut Kerajaan Belgia. Walaupun hukum perdata Belanda atau BW itu merupakan kodifikasi bentukan nasional Belanda, namun isi dan bentuknya itu sebagian besar serupa dengan Kode Sivil Prancis. Dalam hal ini, oleh J. Van Kant menjelaskan bahwa BW sendiri adalah sandaran atau saduran dari side civil, hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Kemudian, hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata BW atau Belanda, karena Belanda pernah menjajah Indonesia. Jadi, BW Belanda juga diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordonasi atau asas persamaan. Adapun BW Hindia Belanda atau BW Indonesia ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei tahun 1846 yang diundangkan melalui State Blade nomor 23 tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei tahun 1848. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, maka BW Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 2 aturan Apakah suara saya terdengar, Kak? Baik, dilanjut. Pada pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945, hasil amandemen yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu, BW Indonesia ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum dari Perdata Indonesia. Dengan demikian sudah jelas ya bahwasannya hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH per
yang di dalam bahasa aslinya disebut dengan Bargenlik Wetboek. Bargenlik Wetboek ini atau BW ini sebagian materinya itu sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia seperti tentang perkawinan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Terus juga ada hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air, dan segala kekayaan alam uang yang ada di dalamnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria kecuali yang HIPTEK. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan kepada Kak Moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Sarah Safira yang telah memaparkan materi yang pertama. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia yang akan disampaikan oleh Kak Nurul Amalia. Silahkan Kak Nurul, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya yaitu mengenai sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Selanjutnya, menurut Polmar, sumber hukum perdata terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum data tidak tertulis sudah kalian ketahui atau teman-teman ketahui, yaitu sumber hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan. Yang kedua yaitu sumber hukum acara perdata tertulis. Yang pertama Algemeen Bepaling Wetgeving atau AB merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan STBL. Yang kedua yaitu KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau BW merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan atas konkordansi. Yang ketiga yaitu KUHD atau Wetboek van Kop Pendel atau WVK. KUHD diatur dalam STBL 1847 nomor 23 KUHD. Ini meliputi dua buku, buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Terdiri dari 554 pasal. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul Amalia yang telah memaparkan materi mengenai sumber hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai tentang sistematika hukum perdata yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sistematika hukum perdata. Sistem hukum perdata Eropa menurut ilmu pengetahuan hukum dengan sistematika hukum perdata Eropa menurut kitab-kitab menurut kitab undang-undang hukum perdata atau KUH paper terdapat perbedaan. Adapun sistematika hukum perdata Eropa menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi empat buku atau bagian. Yang pertama yaitu buku 1 membahas tentang hukum tentang perorangan atau person rights.
berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan orang dalam hukum, kewenangan seseorang, serta akibat-akibat hukumnya. Buku yang kedua membahas mengenai hukum keluarga atau family race. Berisikan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anak-anak, hubungan antara suami dan istri, serta hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Buku yang ketiga membahas tentang hukum harta kekayaan, yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan benda dalam hukum, yaitu berbagai hak-hak kebendaan. Hukum keempat mengenai tentang hukum waris, berisikan peraturan-peraturan mengenai kedudukan benda-benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Next, Kak. Sedangkan sistematika hukum perdata Eropa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP terdiri atas 4 macam buku atau bagian. Yang pertama yaitu buku yang pertama mengenai tentang orang, one person, berisikan hukum perorangan dan hukum keluarga. Bab 6 asas-asas hukum perdata. Buku yang kedua mengenai tentang benda atau one second, berisikan hukum harta kekayaan dengan hukum waris. Buku yang ketiga mengenai tentang perikatan, yang berisikan hukum perikatan yang lahir dari undang-undang dan juga dari persetujuan-persetujuan atau perjanjian-perjanjian. Buku yang keempat mengenai tentang pembuktian dan daluarsa, yang berisikan peraturan-peraturan tentang alat-alat bukti dan kedudukan benda-benda akibat lampau batas. Next, Kak. Nah, apabila diperhatikan antara sistematika hukum perdata Eropa menurut ilmu pengetahuan hukum dengan sistematika hukum perdata Eropa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW terdapat perbedaan. Adapun perbedaan ini disebabkan karena latar belakang penyusunannya. Adapun penyusunan atau sistematika ilmu pengetahuan hukum itu didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia, seperti lahir, kemudian menjadi dewasa atau kawin, dan selanjutnya dari harta atau nafkah hidup, dan akhirnya mati atau pewarisan. Sedangkan penyusunan atau sistematika BW didasarkan pada sistem individualisme atau kebebasan individu sebagai pengaruh dari revolusi Perancis. Hak milik atau Eigentum adalah sentral dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Baik, itulah materi mengenai sistem data. Itulah materi mengenai hukum perdata yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya yaitu penutup. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.